Hello guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue bakal cerita alur singkat dari film yang berjudul Go Don't Go ke kalian. Rating dari film ini bisa dibilang cukup anjlok. Namun, secara pribadi, menurut gue ini film menarik. Alur cerita dimulai dari pemeran utama yang bernama Adam, di sebuah kota terpencil yang berada di antara lereng pegunungan. Kala itu Adam sedang bersantai di sebuah bar kota. Kelihatannya saat itu ia baru pertama kali ke sana. Alhasil, hal tersebut membuatnya kelihatan nervous. Oleh sebab itu, temannya berinisiatif untuk memperkenalkannya dengan seorang wanita di bar tersebut. Dengan terpaksa, Adam akhirnya berkenalan dengan wanita itu. Lalu mereka pun sedikit berbincang-bincang asik. Tak lama kemudian mereka menjadi akrab. Lalu Adam ingin segera membawa wanita tersebut pulang ke rumahnya. Namun ketika mereka berdua sampai di luar bar, wanita tersebut mendadak menghilang. Bersamaan dengan suasana kota yang berubah menjadi sangat gelap dan sepi. Wajah Adam tampak kebingungan. Tak lama kemudian wajahnya berubah menjadi kecewa ketika ia melihat tanda silang yang ada di jendela belakang mobil tepat di depannya. Ternyata peristiwa yang ia alami tersebut hanyalah ingatannya ketika ia pertama kali berkenalan dengan istrinya. Kemudian scene pun berubah. Saat ini Adam sedang berjalan sendirian di jalan yang gelap dan sepi. Di tengah jalan ia berhenti, kemudian melihat ke arah sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut adalah milik istrinya. Ia memperhatikan sejenak kemudian pergi menjauh. Setelah selesai berkeliling kota, Adam kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tak lupa Adam juga mengambil sebuah surat dari kotak surat yang berada di depan rumahnya. Sebelum pergi keluar rumah, Adam diperlihatkan juga telah memasang ranjau di depan rumahnya. Hal itu ia lakukan demi menjaga rumahnya agar tetap aman. Kemudian Adam melakukan kegiatan yang biasanya ia lakukan setelah berkeliling menyusuri kota yang sangat sepi itu, seperti beristirahat, menonton TV, dan kemudian makan. Setelah selesai makan, Adam pergi untuk membuka surat yang telah ia ambil sebelumnya. Surat tersebut berisikan pesan "Go to the mountain", yang artinya pergi ke gunung. Setelah membacanya, Adam kembali merapikan surat tersebut, lalu pergi tidur. Setelah pagi, Adam melanjutkan aktivitas yang biasanya orang-orang lakukan saat pagi hari. Kemudian setelah itu ia berkemas-kemas untuk kembali berkeliling kota. Adam kembali mengambil surat yang telah ia baca kemarin. Namun, bukannya dibawa, ia malah memasukkannya kembali ke dalam kotak surat. Karena tidak menemukan seorang pun, Adam memutuskan untuk pergi ke rumah peninggalan orang tuanya. Di sini ia menyalakan semua lampu yang ada. Begitu juga mengecek sistem kelistrikan. Ketika ia mendapati ada barang-barang elektronik yang mati, Adam kemudian akan langsung menguburnya selayaknya seorang manusia dikubur. Adam beranggapan bahwa barang-barang yang ada di rumah tersebut adalah temannya. Kemudian ia kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari makanan. Terlihat Adam memilih untuk pergi ke sebuah toko serba ada yang terdapat di kotanya. Pada pintu kaca otomatis toko tersebut diperlihatkan coretan tanda checklist berwarna hijau, yang ternyata Adam sendirilah yang mencoretnya sebagai tanda kalau tempat tersebut aman untuk didatangi. Setelah selesai mencari makanan yang layak untuk dimakan, Adam kemudian pergi menuju ke sebuah bengkel, yang mana bengkel tersebut ternyata adalah bengkel milik orang tua istrinya. Di sana ia berusaha untuk memperbaiki sebuah mobil. Tidak hanya itu, Adam juga selalu berakting seakan-akan ia sedang berbicara melalui sebuah telepon. Padahal asal suara tersebut adalah suaranya sendiri yang telah ia rekam sebelumnya. Adam mengalami kendala ketika mobil yang ia coba perbaiki malah kembali mati. Ia pun kehilangan minat untuk memperbaiki mobil tersebut. Kemudian memberi tanda silang berwarna merah pada mobil tersebut, sebagai tanda kalau mobil itu sudah tidak berguna lagi. Setelah itu Adam pergi untuk bermain baseball. Tak lupa ia juga telah memutar kaset bernuansa keramaian untuk memecah kesunyian yang ia alami. Saat ini scene berubah ke tampilan drone yang mana hanya menunjukkan kota yang sepi, dan juga halaman-halaman rumah warga yang dipenuhi dengan kuburan. Ditunjukkan tidak terlihat kerusakan sama sekali di sana. Adam kemudian kembali berkeliling kota sambil melewati jalan yang sama. Adam juga kembali berhenti sejenak untuk melihat ke arah rumah istrinya. Namun kali ini, yang ia perhatikan adalah sebuah cahaya yang merupakan lampu yang telah ia pasang sebelumnya.
Lalu Adam kembali ke rumah dan melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan sebelumnya, kemudian pergi tidur. Setelah bangun, Adam langsung teringat kembali dengan kejadian saat semua kegilaan ini dimulai. Kala itu, entah apa yang mengejar mereka, Adam dan istrinya berlari ketakutan. Namun Adam tak sanggup lagi untuk terus berlari. Kemudian istrinya mencoba untuk membantunya, namun tidak berhasil, karena sesuatu mendadak menarik istrinya dari arah belakang menuju kegelapan. Adam yang sudah tak sanggup lagi melakukan apa-apa, membiarkan istrinya itu lenyap dibawa pergi dan menghilang. Adam terus melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, kemudian pergi berkeliling. Ia berjalan melalui hutan hingga ia melihat sebuah gubuk kayu. Adam hanya memperhatikannya dari kejauhan, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Mengikuti petunjuk dari surat yang ia baca, Adam memutuskan untuk selanjutnya pergi menuju ke puncak gunung. Di tengah perjalanan, ia menemukan kembali mobilnya yang pernah mogok dulu. Kemudian ia pun mengingat kembali kejadian ketika mobilnya mogok saat sedang melakukan sebuah perjalanan di kawasan tersebut. Adam membiarkan mobilnya terlantar di sana sebagai penunjuk arah jalan. Ketika mengecek isi mobil, ia hanya menemukan HP istrinya yang ternyata masih menyala. Ia kemudian membawanya. Selanjutnya Adam pergi menelusuri hutan. Lalu ia merasa seperti mendengar suara dua orang pria yang sedang berbincang. Karena kaget, Adam mendadak bersembunyi di balik pohon. Kemudian Adam melihat ke arah sebuah api unggun. Melihat hal tersebut, Adam melari ketakutan. Di tengah pelariannya, ia menemukan cahaya dari rumah istrinya telah padam. Melihat hal itu, Adam segera memasuki rumah tersebut dan melihat bola lampu yang ia pasang kemarin telah mati. Kemudian Adam beristirahat sejenak di ruang makan di rumah itu. Di sini ia teringat kembali dengan kejadian ketika masih berkumpul dengan keluarga dan istrinya. Kala itu ia baru saja menikah dan Adam tinggal bersama mertuanya. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Namun setelah seminggu kemudian, entahlah apa yang terjadi, keluarganya mendadak panik. Yang ada di pikiran mereka saat itu hanyalah tempat perlindungan dan persediaan makanan. Di selang kepanikan tersebut, istrinya mengusulkan sebuah rencana untuk segera pergi menuju puncak gunung. Dengan harapan mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum sampai tujuan, mereka malah terpisah. Adam memilih untuk bersembunyi di dalam gubuk yang telah ia dan istrinya bangun sebelumnya. Kembali lagi ke saat ini, Adam kemudian pergi pulang untuk beristirahat lalu melakukan hal yang sama lagi dan lagi. Kini ia ditunjukkan sedang mengubur bola lampu yang ia ambil dari rumah istrinya kemarin. Di sekitar tempat ia menggali, juga terdapat banyak kuburan yang berisi barang-barang elektronik. Adam kembali membuka peta yang ada di rumahnya dan berniat untuk melakukan sebuah perjalanan. Selanjutnya ia kembali pergi ke bengkel mertuanya untuk memperbaiki mobil yang gagal ia perbaiki sebelumnya. Setelah mobil itu berhasil diperbaiki, ia menggunakannya untuk pergi berkeliling kota. Setelah seharian mengelilingi kota, ia kembali menemui mobil lamanya yang mogok kemarin. Selanjutnya ia memperhatikan jejak berupa genangan air di atas aspal. Yang aneh adalah genangan air tersebut kemarin tidak ada di sana. Setelah itu perhatian Adam mengarah ke semak-semak yang berlubang. Ia pun mendadak mengingat kembali ketika peristiwa sebelum ia menikah. Ternyata lama sebelumnya, Adam dan temannya sangat sering mengunjungi tempat ini. Kala itu temannya mencoba menasihati Adam agar ia tidak terjebak dalam kesendiriannya. Maka dari itu temannya mengajak Adam untuk pergi ke tempat-tempat hiburan seperti bar yang ada di awal film. Adam teringat bahwa lubang pada semak itu adalah lubang yang membawanya menuju tempat dirinya dan juga temannya saling berbagi cerita. Kini ia menyalakan api unggun di tempat tersebut dengan penuh kesunyian. Di sini ia juga baru tersadar bahwa api unggun yang kemarin menakutinya ternyata adalah api unggun yang ia nyalakan sendiri pada hari-hari sebelumnya. Di pagi hari, Adam kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, mobilnya ternyata kehabisan bensin. Adam pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Adam lupa kalau sebelumnya ia telah memasang ranjau di tempat yang ia lalui saat ini. Ia terkena jebakan ranjau yang ia buat sendiri. Namun untungnya ia tidak mengalami luka berat. Adam pun kembali ke rumahnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Dirinya mencoret tulisan Go to the Mountain yang tertulis pada surat. Yang mana tulisan tersebutlah yang membuat dirinya menjadi gila. Dan yang menarik, ternyata surat tersebut adalah surat yang ditulis oleh istrinya. Kematian istrinya dan lenyapnya semua orang membuat mental Adam terguncang. Hal itulah yang membuat Adam terus melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang kali. Hingga sampai di titik di mana ia ingin mengakhiri semua kegilaan ini. Adam berniat untuk menjelajah lebih jauh demi menemukan manusia lain yang selamat. Pada scene ini ditunjukkan Adam sedang berdandan dengan style yang sama seperti saat pertama kali ia berkencan dengan istrinya. Ia kembali ke toko serbada untuk meminum sebotol bir sampai mabuk, hingga ia terbayang-bayang dengan wajah istrinya.
Untuk melupakan hal tersebut, ia pergi kembali ke bar, tempat awal di mana Adam dan istrinya berkenalan. Di sini ia kembali mabuk-mabukan. Lalu kemudian ia pergi berdansa, yang tentunya hal itu ia lakukan sendiri. Tak lama ia mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan istrinya di dekat pintu bar. Lalu ia mencoba mengejar bayangan tersebut hingga membawanya keluar dari dalam bar. Di sini ia menemukan sebuah kunci, yang ternyata kunci tersebut telah diberi tanda silang. Namun Adam tetap mengambil kunci tersebut dan kemudian ia pergi menuju gubuk kayu yang telah ditampilkan sebelumnya. Ternyata kunci yang ia ambil tadi adalah kunci dari gembok pintu tua itu. Ia kemudian membuka pintunya dengan perlahan. Kemudian ia mendapati kembali bayangan istrinya. Di sini istrinya berpesan kepada Adam agar ia dapat dengan rela sepenuh hati dapat melupakan dirinya. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik yang akhirnya membuat Adam dapat melupakan kesedihannya. Adam juga membakar gubuk tersebut sebagai tanda kalau ia telah benar-benar melupakannya. Kini Adam berniat untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Di akhir cerita, seorang wanita yang juga selamat menemukan Adam ketika ia sedang bermain baseball. Film pun ditutup dengan pertemuan keduanya. Demikianlah alur singkat dari film yang berjudul Go Don't Go. Jujur, gua nggak terlalu ngerti dengan hal apa yang membuat seluruh warga di kota tersebut menghilang. Penyajian alur cerita yang acak membuat film ini menjadi unik menurut pribadi saya sendiri. Dan jangan lupa guys, like and subscribe. Jika kalian ada rekomendasi film yang ingin dibahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching and bye.